Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akhirnya akan membahas mengenai BitDAO. Ini sebenarnya sudah gue pengen bahas dari kemarin-kemarin, tetapi sudah ada banyak konten lain yang sudah mengantri, jadi ini kepundur terus. Ya, tetapi pada hari ini akhirnya kita akan bahas juga. Dan kebetulan kemarin baru saja ngepump dan nembus MA50. Jadi kita akan bahas secara fundamentalnya dan secara teknikalnya lebih dalam mengenai BitDAO. Oke, pada hari ini akhirnya kita akan membahas mengenai BitDAO. Kebetulan sekalian kemarin baru ngepump, jadi banyak yang nanya juga. Jadi gue inget buat masukin video ini, karena sebenarnya gue sudah tumpuk nih beberapa lama gitu ya mengenai pembahasan BitDAO ini, karena cukup menarik secara pembahasan fundamentalnya ya. Nah, jadi kita bisa lihat BitDAO ini adalah satu token ya, dan token ini ada di Ethereum Network, alias dia ERC20. Dan dia ada di ranking 211 di CoinMarketCap. Sekarang market cap dia di sekitar 1,2 miliar US dollars. Besar nggak? Untuk di cryptocurrency market, masuknya mid cap lah, di tengah-tengah. Ya, jadi ini dia luar biasanya dunia cryptocurrency ya. 1,2 miliar US dollars itu masuknya ke mid cap. Kenapa? Karena nomor satunya basic 800 miliar ya. Jadi ya memang satu market yang luar biasa besar, dan keuntungannya apa ya, kita itu bisa masuk ke dalam market yang basically global gitu, dimana sebelumnya cenderung ya sulit buat kita sebelum cryptocurrency memiliki aset-aset yang di trade dengan volume basically di seluruh dunia gitu ya. Nah, balik lagi ke BitDAO, kita bisa lihat dia volumenya dalam 24 jam terakhir itu 114 juta US dollars, dan ini peningkatan 33% dari 24 jam sebelumnya. Kita bisa lihat kenapa ya, karena basically kemarin nge-pump ya. Dan secara TA-nya kita bisa lihat ya, cukup menarik karena kenapa dia sudah tembus dengan clean dari MA50 ya. Nah, terakhir dia tembus MA50 di sini, tetapi kita bisa lihat secara Bollinger Band-nya dia overbought. Dan karena Bitcoin ngambek lagi, ya akhirnya kita lihat turun juga. Dan bisa dibilang overall BitDAO ini saat kemarin ketarik oleh BTC ya, mulai dari ya November kita tahu ya, dia kan secara price action cukup menyebalkan ya. Kita bisa lihat dia penurunannya nggak terlalu ekstrim. Di posisi sekarang itu hanya minus sekitar 32% ya. Jadi secara secara TA-nya not that bad at all ya. Dan kalau kita lihat selanjutnya apa? Circulating supply. Nah, circulating supply ini 6%. Nah, jadi ini salah satu yang gue highlight juga, masih baru sedikit yang tersirkulasi di markets. Artinya apa? In theory akan ada selling pressure yang masih lumayan gitu, karena masih belum masuk ke supply di markets ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan masuk dulu yang pertama, yaitu membahas mengenai apa sih fundamentalnya BitDAO gitu. Oke, nah sekarang kita akan bahas apa itu BitDAO ya. Jadi BitDAO ini adalah salah satu protokol terbaru ya dan terbesar di dunia dalam urusan DAO ya. Jadi ini adalah salah satu market terbesar untuk urusan Decentralized Autonomous Organization. Nah, pasti beberapa dari kalian yang sudah dalam dunia kripto gitu ya, belum terlalu lama pun pasti sering mendengar kata-kata DAO. Apa itu DAO? DAO itu simpelnya adalah satu sistem di mana organisasi itu menjadi obsolete ya, di mana kita tahu harusnya organisasi itu bentuknya harusnya ada ketua, wakil ketua, ada ya banyaklah administrator dan lain-lain ya. Dengan kita menggunakan BitDAO, bukan BitDAO ya, maksudnya DAO ya in general, dan kita menggunakan DAO, organisasi ini semua bisa terjadi secara desentralisasi tanpa harus ada seperti inilah government body gitu. Gimana ya, kalau paling kasarnya supaya semua orang ngerti ya, seperti misalnya negara. Negara punya government ya, punya pemerintah. Nah, pemerintah itu tentunya tersentralisasi. Nah, DAO ini men-challenge ide itu, di mana kita bisa membuat satu organisasi, tetapi pemungutan suaranya semuanya terjadi terdesentralisasi dan tentunya di blockchain. Jadi apa? Dia immutable, tidak bisa diubah sembarangan. Nah, secara idenya that's really cool kan? Nah, kebayang BitDAO ini adalah salah satu pemain terbesar di dalam dunia DAO. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang apa sih primary aim-nya dari si BitDAO, tujuan utama dari si BitDAO? Jadi BitDAO ini adalah ingin mengattract developer via token swap dan co-development efforts gitu. Dan fokusnya pada project-project yang masih baru. Jadi kasarnya apa? Mereka ini seperti token yang
seperti VC lah lebih tepatnya, VC token. Di mana VC itu adalah venture capitalist. Venture capitalist adalah sejumlah orang yang mencari project-project yang masih baru tetapi berpotensi besar ya. Siapa sih contoh VC yang terkenal di dunia? Salah satunya adalah Peter Thiel. Nah, buat kalian yang sudah di dalam dunia investasi cukup lama, bahkan sebelum kripto pun, pasti pernah dengar seseorang bernama Peter Thiel. Nah, Peter Thiel ini adalah seorang bilioner keturunan Jerman Amerika, ya, di mana dia adalah salah satu orang yang menjadi co-founder PayPal. Buat kalian yang sudah bermain saham cukup lama ya, pasti tahu ada satu term yang disebut PayPal Mafia, di mana orang-orang ex-PayPal ini membuat perusahaan-perusahaan yang luar biasa berhasil di dunia. Gitu. Nah, Peter Thiel uniknya adalah orang yang masuk justru ke dunia kripto. Ya, jadi dulunya ex-co-founder PayPal, tetapi dia masuk ke dunia kripto. Kenapa? Karena dia tertarik dengan ya itu revolusi Bitcoin, ya, di mana ada satu sistem yang keluar dari sistem perbankan dunia yang sudah ratusan tahun, bahkan arguably mungkin ribuan tahun memegang kekuasaan dunia, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang dia fokusnya besarnya itu di VC ya, venture capitalist. Dan yang unik lagi apa? BitDAO ini salah satu investor dan partnernya adalah Peter Thiel sendiri ya. Jadi ya menurut gua bisa dibilang kenapa gue setuju BitDAO ini lebih ke satu DAO yang fokusnya untuk mencari project-project di awal. Alias apa? Menjadi venture capitalist secara decentralized. That's really unique. Ya. Nah, selain dari Peter Thiel, tentunya ada beberapa partner lagi yang unik juga. Seperti Pantera Capital, Dragonfly Capital, dan yang besar banget juga Bybit. Ya, makanya kenapa kalau kalian tahu Launchpad itu kalian komitnya BitDAO ya. Jadi BitDAO itu sebenarnya bukan kayak utility tokennya Bybit ya. No. Itu sebenarnya BitDAO ini adalah satu project sendiri. Tetapi salah satu backer terbesarnya adalah Bybit gitu. Jadi cukup menarik. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail seperti apa di belakang ya. Jadi kurang lebih gambaran overview-nya seperti itu ya. Oke, dan selanjutnya siapa sih founder dari BitDAO? Dan jawabannya adalah no founders. Ya, di sini projectnya 100% di-maintain dari kontributor yang memegang Bit tokens. Nah, ini dia makanya konsep BitDAO ini cukup berbeda dibandingkan dengan beberapa crypto projects lain yang ya jelas ada foundernya siapa, backgroundnya siapa. Di sini semua terjadi secara desentralisasi. Ya. Nah, jadi protokol ini nggak memiliki tim atau nggak punya memiliki satu perusahaan di belakangnya. Ya. Jadi ini 100% DAO, di mana semua keputusannya ini diambil dengan cara apa? Para individual yang memegang Bit token ini mempropose changes yang bisa dibuat di BitDAO protokol. Nah, setelah itu akan terjadi apa? Ya, akan terjadi voting. Apakah para holder lain setuju atau tidak? Alias apa? Demokrasi yang sesungguhnya ya, dan terjadi terdecentralized. Dan yang kerennya lagi apa? Demokrasi ini terjadi di blockchain ya. Blockchainnya di mana? Ethereum. Di mana itu tidak bisa dioprek-oprek ya. Setelah sudah tercatat nggak bisa dicoret dan diganti gitu. Nah, itu yang bikin DAO ini really powerful ya. Dan bisa dibilang sekarang BitDAO ini adalah salah satu project DAO terbesar di dunia dan memiliki support yang luar biasa ya, dari Peter Thiel, lalu ada Founders Fund, Pantera Capital, Dragonfly, Spartan, dan Bybit ya. Bybit itu salah satu yang paling besar di sini tentunya ya. Dan bahkan nanti kita lihat ya, Bybit itu secara kontribusinya bahkan dia memberikan berapa persen dari trading derivatif dia ya. Nanti kita bahas di belakangnya, intinya luar biasa. Nah, sekarang apa yang membuat BitDAO ini unik? Jadi kita bisa lihat, BitDAO ini tujuannya adalah untuk mencari partner dalam satu project-project yang baru gitu kesannya. Nah, tapi dengan apa caranya? Dengan token swaps dia. Nah, jadi token swap ini bisa mengenable BitDAO untuk membuat satu treasury allocation terhadap project-project tertentu. Jadi kalau lu punya BitDAO, otomatis ya kesannya lu memiliki dana di treasury allocation tersebut gitu. Nah, treasury allocation tersebut akan bisa diberikan ke project-project yang menurut kita bagus. Nah, kenapa gue bilang kita, bukan developer? Karena sekali lagi, ini adalah DAO. Gitu. Jadi akan ada yang propose. Kalau lu nggak setuju dan lu punya BitDAO, lu bisa vote no. Tapi kalau lu setuju, lu bisa vote yes. Nah, itu yang menarik sekali dari sistem DAO ini. Lu literally punya vote gitu. Lu punya vote untuk memilih apakah ini salah satu project yang bisa atau bagus kita invest untuk masa depan gitu. And that's really unique ya. Nah, priority-nya ini di spot dan derivative DEXs tentunya ya for now. Makanya kenapa dia fokusnya lebih banyak di DeFi dan dApps gitu ya.
Oke, nah selanjutnya kita akan sekali lagi membahas mengenai goal dari BitDAO. Ya, sebenarnya sudah kita bahas di atas, tapi gue lebih ke penekanan sekarang. Di mana penekanannya adalah mereka ini akan berpartner dengan project-project via token swap. Dan juga tentunya akan ada code development setelah mereka ada token swap tersebut. Ya. Nah, jadi, seperti yang gue bilang di atas, simpelnya adalah ini seperti venture capitalist. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya, oh kalau gitu bro, udah aja gue cari aja visi di mana terus gue gabung. Well, good luck ya. Contoh seperti ini, Peter Thiel. Peter Thiel ini memiliki Palantir Technologies dan Founder Fund. Nah, buat lu bisa masuk ke Founder Fund, almost impossible ya, apalagi kalau duit lu nggak banyak. Gitu ya. Jadi ya, gak reachable gitu. Rata-rata orang-orang normal yang bukan bilioner itu nggak bisa masuk ke visi-visi seperti ini. Dan bahkan orang yang luar biasa kaya pun untuk masuk ke dalam satu visi firm itu mereka harus keluar dana luar biasa besar gitu. Nah di sini di BitDAO ya lu tinggal just buy just buy BitDAO, that's it, just buy it. And then kalau lu kalau cukup punya banyak BitDAO-nya, lu bisa ikut dalam proses demokrasi mereka. Gitu dimana lu bisa memilih project apa yang go dan project apa yang no go gitu. Jadi really unik ya. Ini benar-benar mendemokratisasi visi. Gitu dimana rata-rata visi ini hanya segelintir orang saja yang bisa menikmati keuntungannya. Sekarang orang biasa seperti kita bisa menikmati keuntungan dari visi ya. Nah, lalu selanjutnya kita lihat juga treasury ya. Nah, jadi seperti yang gue bilang, tentunya mereka kan ada treasury. Nah, treasury ini tidak bisa dioprek ya. Semua ini harus menggunakan via proposal dan voting process seperti yang gue bahas sebelumnya. Jadi sekali lagi, BitDAO ini bukanlah perusahaan, nggak ada manajemen tim, nggak ada employees, semuanya adalah kita pemegang Bit token ya. Jadi tentunya cara kerjanya gimana? Individual atau tim bisa mempropose perubahan dalam BitDAO protokol gitu. Nah, tinggal kita pemegang BitDAO yang lainnya setuju atau tidak dengan proposal tersebut. Bisa macam-macam proposalnya ya. Bisa dari proposal urusan lebih ke protokol si BitDAO-nya sendiri, bisa juga voting untuk apakah kita mau invest di project A atau B. Jadi literally like a government, kayak pemerintah, tetapi yang proses pemilihannya itu dilakukan on-chain dalam blockchain yang tidak bisa dioprek-oprek. Really cool. Ya, jadi DAO ini in theory ya, sistem DAO ini bisa menggantikan pemerintah gitu kalau benar-benar mau diberlakukan secara real gitu ya. Ya tapi baik lagi ya, itu kalau secara politiknya susah lah ya. Jadi kita lebih baik mending ngomongin BitDAO aja yang bisa bikin cuan ya. Jadi kurang lebih seperti itu caranya dan sistemnya menurut gua sangat bagus karena kenapa ini benar-benar memajukan sistem yang demokrasi dan selain dari itu juga membuat kita yang tadinya boro-boro gitu ya mimpi bisa ikutan venture capitalist apapun itu gitu ya mau atau kita pengen join founders fund atau apapun yang lain itu ya sekarang kita punya kesempatan untuk bisa masuk ke dalam visi yang terdesentralisasi yang bernama BitDAO. Oke, dan ini dia bitdao.io yaitu adalah official website dari BitDAO. Basically, informasinya kurang lebih sama seperti yang di CMC, tetapi ada beberapa data yang ingin gue tunjukkan. Salah satunya adalah ini, treasury balance. Nah, di mana ada sekarang sekitar 2,5 miliar US dollars yang ada di treasury balance-nya milik BitDAO. Ya. Dan kita lihat, BitDAO-nya kurang lebih sebesar 1,6 miliar. Nah, kita bisa lihat detailnya ada apa aja yang mereka pegang. Seperti yang kita bilang, treasury balance ini adalah seperti dana dari si venture capitalist dalam tanda kutip BitDAO ini. Gitu ya. Tentunya dana ini bisa dipakai untuk apa? Invest ke early projects gitu ya. Buat kalian yang penasaran seperti apa detailnya bisa klik si treasury dan kalian akan bisa lihat di sini Etherscan. Di mana bisa lihat transaksi apa saja yang terjadi, lalu kontraknya seperti apa. Kalau kontrak ini mungkin lebih teknikal ya buat lu yang ngerti coding and stuff ya, boleh lu buka di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si treasury dia. Dan ada juga partner contribution. Nah, di sini kurang lebih ya kita bisa lihat. Nah, partner contribution ini siapa saja partnernya? Ya, seperti yang kita lihat yang ada di sini ya. Ada Peter Thiel, ada Bybit, Dragonfly Capital, dan lain-lain. Nah, yang salah satu terbesar, bahkan kayaknya mungkin terbesar udah pasti ya, itu adalah Bybit. Di mana dia memberikan volume trading dia, ya atau lebih tepatnya fee volume trading dia sebesar 0,something%. Ya, itu nanti gue bahas di belakang. Jadi, kenapa makanya Bybit ini sangat suka menggunakan BitDAO? Karena ya basically dia adalah salah satu backer terbesar dari ya BitDAO gitu. Jadi jangan sampai salah paham karena kayaknya ada yang salah berpikir bahwa BitDAO ini cara kerjanya seperti BNB-nya punya Binance gitu. Oh, BitDAO ini punya Bybit. Enggak sebenarnya. Technically speaking dia benar-benar DAO.
Tetapi salah satu pemegang salah satu pemegang BitDAO terbesar itu adalah Bybit, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan cara kerjanya gimana sih BitDAO ekosistem ini? Jadi tentunya si partner ini berkontribusi ya. Partner siapa aja ya di sini ya. Mereka berkontribusi. Nah, dari sini mereka ada BitDAO Treasury. Nah, BitDAO Treasury ini kita bisa ikut di dalamnya dengan cara apa? Well, beli BitDAO. Gitu. Basically kita lakukan sama seperti partner ya, tetapi bedanya partner gede duitnya gitu ya. Kita mungkin ya ribuan sampai mungkin puluhan ribu mungkin ya, puluhan ribu dolar. Ya kalau partner jutaan dolar gitu ya, atau bahkan sampai miliaran dolar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu caranya. Nah, nanti langsung akan terjadi eksekusi. Nah, eksekusi ini apa? Bisa dalam bentuk grants, token swap, protokol upgrades, dan lain-lain. Nah, token swap ini tentunya adalah salah satu cara untuk menjadi visinya, di mana dia akan memberikan dana kepada proyek-proyek yang menurut mereka berpotensi. Gitu. Nah, setelah itu ya kita muter lagi aja terus ekosistem growth. Ya, growth, dan otomatis kita akan bisa profit dari itu semua ya. Jadi kita seperti visi terdesentralisasi gitu dalam sistem itu ya. Dan tentunya selain dari itu juga kita pemegang BitDAO juga dapat mengajukan proposal dan mengajukan voting di dalamnya. Nah, itu masuknya ke BitDAO governance. Dan tentunya bukan cuma proposal voting untuk project saja, untuk token swap, tetapi juga untuk misalnya mengubah vesting schedule, mengubah hal-hal lain lah gitu yang lebih ke bentuknya protokol gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau kita invest di si BitDAO. Ya, itu yang bisa kita dapatkan. Oke, nah gue cukup yakin pasti masih ada yang bingung. Gimana sih sebenarnya cara kerjanya? Ya, gue akan coba sesimplified mungkin ya cara kerjanya seperti apa. Jadi gini, kita beli BitDAO. Apa yang terjadi? Dana kita itu sebenarnya technically seperti masuk ke treasury BitDAO yang bisa diinvestasikan ke project-project tertentu atau bahkan bisa saja diinvestasikan ke token lain. Seperti di sini contohnya ya. Kita bisa lihat berapa persen ada di ETH. Berarti ini terjadi konsensus bahwa banyak yang mau taruh di ETH gitu ya. Nah, setelah dari situ apa yang terjadi setelah duit kita, ya bukan cuma duit kita ya, duit kita, lalu partner yang ada di sini ya, ada Peter Thiel, ada Bybit dan lain-lain, itu semua terkumpul di sini. Nah, akan terjadi proposal yang bisa diajukan oleh siapa? Siapapun yang memegang BitDAO ya. Mereka bisa ajukan proposal dan akan ada voting di dalamnya. Nah, voting tersebut akan menentukan apakah proposal ini akan diiyakan atau ditolak. Ya, di-approve atau di-disapprove. Apabila di-approve, itu dia akan tentunya diberikan dana dari treasury kita. Dengan cara apa? Ya, token swap tadi. Ya. Setelah itu, ya tentunya ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Dan ya, apabila berhasil, ya otomatis itu akan kembali lagi dananya masuk ke treasury fund. Artinya apa? In theory, harga BitDAO bisa lanjut lagi naik ke atas. Kenapa? Karena ada nambah si dananya. Ya. Jadi cara simpelnya seperti itu cara kerjanya. Tentunya ini sangat simplified ya, nggak sesimpel itu. Tetapi ini adalah sebisa mungkin gue bikin supaya rata-rata orang mengerti cara kerjanya. Ya. Jadi ya ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi venture capitalist tanpa harus menjadi miliarder gitu. Karena seperti yang gue sudah bilang sebelum-sebelumnya, lu boleh research sendiri deh. Untuk menjadi satu venture capitalist itu susah karena lu butuh dana yang besar dan bukan cuma dana yang besar, lu harus punya financial knowledge yang cukup untuk membuat satu VC firm atau join di dalam satu VC firm. Karena rata-rata VC nggak mau cuma terima sekedar dana saja. Biasanya mereka pengen juga expertise lu. Nah, di sini kita bisa passively, kita bisa nggak ngerti secara finance dan lain-lain, tapi saat kita invest di BitDAO, kita memiliki exposure terhadap fund dari si BitDAO ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya ya, disimplified banget tapi. Oke, dan selanjutnya adalah Bybit Pledge, di mana ini adalah komitmen Bybit untuk memberikan atau berkontribusi sebesar 2,5 BPS dari futures trading volume mereka untuk BitDAO Treasury ya. Jadi, cara kerjanya seperti apa? Ada hitungannya ya di bawah. Tetapi kasarnya sebesar apa sih yang Bybit masukin? Kalau cuma ratusan ribu dolar mah nggak ngaruh. Kita lihat berapa? 19,3 juta kontribusi terakhir dia. Ya, luar biasa besar. Ya, ini bukan juta rupiah, juta dolar dalam ETH, USDT, dan USDC. Ya. Nah, sekarang ini tuh terjadi kapan? Dari Juli sampai, dari tanggal 15 Juli sampai tanggal 24 Juli. Ya, sekarang terus-terusan berjalan. Menurut gue ini adalah salah satu kontribusi terbesar. Harga BitDAO nggak terlalu parah jatuhnya.
ya. Hanya minus 33% dari all time high dia sebelumnya. Dibandingkan dengan beberapa project lain, ya hitung sendiri lah ya, lebih besar. Dan satu lagi pertimbangannya apa? BitDAO ini secara ranking masih 211 alias masih mid ya, secara si cap-nya ini masih mid cap. Otomatis seperti yang kalian tahu, semakin kecil market cap semakin volatile. Nah, bisa dibilang ini not bad at all ya. Jadi cukup menarik ya. Selain dari itu juga kita bisa lihat ya, cara ngitungnya seperti apa. Example ya, gampang banget buat dihitungnya. Andaikan daily trade volume itu 10 miliar US dollars ya. Nah, harga ETH 2.500, harga USDT ya 1, USDC juga 1 ya. Nah, kontribusinya 2,5 BPS alias 2,5 juta US dollars. Berarti aset yang akan dikontribusikan adalah 500 ETH, 625.000 USDT dan 625.000 USDC ya. Jadi luar biasa. Jadi ini yang unik juga dari BitDAO ya, dia memiliki constant duit tambahan gitu dari Bybit ya, di mana kita tahu Bybit adalah salah satu trading exchange derivatif terbesar di dunia, bahkan arguably katanya terbesar sekarang ya. Jadi ya kita bisa lihat dananya makanya luar biasa besar. Dan the best place to buy BitDAO di mana lagi kalau bukan di Bybit. Jadi buat lo yang penasaran dan pengen beli Bybit ya, karena keuntungannya ada selain dari ini juga apa? Lo bisa ikutan Launchpad ya, lo bisa ikutan Launchpool dan juga bisa ikutan Launchpad ya. Jadi sebenarnya banyak kegunaannya ya. Dan buat lo yang tertarik ya, di bawah ada link referral kita. Karena kalian tahu itu adalah salah satu cara untuk mensupport channel kita ya, dengan cara menggunakan link referral kita di bawah ya. Jadi tolong gunakanlah ya. Oke, jadi ini tadi yang gue sudah sedikit singgung ya. Lo bisa di sini pakai launch pool dari ya Bybit ya, di mana di sini ada Bitpool. Lo bisa mendapatkan APY sebesar 5,1%. Atau yang paling favorit gue pakai adalah apa? Launchpad dari Bybit. Nah, Bybit ya 100% untuk launchpad mereka ini menggunakan BitDAO ya. Dan BitDAO ini dalam 4 hari lagi ya akan bisa kita commit untuk si project selanjutnya itu GGM. Ya, jadi sekali reminder nih buat kalian yang mau ikutan Launchpad, ya kalau bisa sekarang udah ya harusnya dari kemana sih? Dari kemarin harusnya udah di wallet kalian karena sedang dalam masa snapshot ya. Jadi jangan lupa 4 hari lagi buat kalian yang sudah punya BitDAO untuk mengcommit BitDAO kalian untuk mendapatkan GGM token ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, secara fundamentalnya bagus, terus diguyur dana oleh Bybit, dan juga lu saat hold pun lu bisa untung lagi dengan menggunakan Launchpad dan Launchpool dan beberapa produk lain yang ada di Bybit. Jadi menurut gua secara demand dan secara use case luar biasa sekali untuk BitDAO ini ya. Jadi buat kalian yang ingin pertimbangkan punya ya boleh ya beli di Bybit menggunakan link referral kita. Oke, dan selanjutnya adalah rich list. Apakah ada whale yang siap untuk ngedump harga BitDAO ya? Kita bisa lihat ada satu wallet yang memegang 29%. Tetapi apa? Lock ya dengan smart contracts, dan ini adalah Bybit Lock 10 ya. Jadi ada ya seperti yang gue bilang ya. Secara besarnya ini dipegang oleh Bybit. Tetapi dipegang oleh Bybit tapi dalam bentuk apa? Smart contracts. Jadi nggak bisa sembarangan dibuang ke markets ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat ya, yang besar-besar semua ada smart contracts-nya. That's really good ya, that's really good. Jadi ya seperti yang gue bilang, kalau satu vesting schedule itu semua dikunci oleh smart contracts gitu ya, akan lebih baik tentunya ya. Jadi secara rich list bisa dibilang cenderung aman. Yang non smart contracts yang lumayan besar ya paling ini 1,5%, which is ya not too big ya. Dan selanjutnya paling FTX exchange ya, itu sekitar 1,13%. Jadi overall not bad at all secara distribusi tokennya ya. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke technical analisisnya. Di mana kita bisa lihat kemarin dia tembus MA50 ya, basically dia breakout MA50, dan sekarang kita bisa lihat yang menjadi support utama sekarang adalah MA50 ya. Nah, yang gue ingin point out adalah pertama, BitDAO ini dengan aset-aset lain yang kurang lebih di ranking yang sama ya, di sekitar 200-an ya, dengan market cap yang kurang lebih mirip-mirip. BitDAO ini secara movement gak separah yang lain atau gak sevolatile yang lain. Nah, menurut gue salah satu alasannya kenapa bisa seperti itu adalah karena BitDAO memiliki dana yang terus bertambah dari apa? Ini, volume trading futures dari Bybit. Ya. Jadi otomatis menurut gue itu membuat harga dia lebih nggak separah aset-aset lain yang mirip-mirip market cap-nya. Ya. Bahkan dengan beberapa aset lain yang market cap-nya jauh lebih besar pun, dia nggak sevolatile itu. Gitu ya, that's really good. Yang pertama ya. Dan kalau kita lihat selanjutnya secara TA-nya, sebenarnya simple ya.
Ada kalau buat yang konservatif bisa saja kalian pasang di MA50 atau bisa kalau lebih konservatif lagi tunggu sampai terjadi golden cross di sini dan beli di pantulannya MA20 gitu ya. Itu yang pertama. Buat kalian yang lebih agresif bisa saja kalian beli di MA20 ya, tapi balik lagi masuknya agresif. Dan tentunya 20-nya kalau ini ya, kalau dia retest ya, kalau dia nggak retest ya jangan dipaksain gitu, jangan sampai beli di jangan sampai beli di resisten gitu. Karena for now dia masih technically belum menembus high di sini. Artinya apa? Artinya dia belum membuat ya higher high. Artinya apa? Masih belum terkonfirmasi dia lanjut ke atas atau belum gitu. Tapi kalau untuk averaging sih menurut gue oke-oke aja. Jadi ada dua ya, bisa saja kalian di 4 hourly chart buat kalian yang lebih agresif di MA20 ya, pantulan di 20, atau buat kalian yang lebih konservatif bisa tunggu sampai terjadi pantulan antara di MA50 atau tunggu dulu golden cross lalu pantulan di 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu TA-nya untuk BitDAO, quite simple ya. Dan baik lagi secara fundamental cukup menarik gitu. Oke, secara kesimpulannya ini project yang menarik menurut gua ya, dan bisa dibilang ini sekalian juga mengclearkan bahwa BitDAO itu bukanlah seperti BNB-nya milik Bybit begitu ya, alias BitDAO ini adalah satu project terpisah dan bentuknya adalah DAO ya, dimana ya DAO sudah gue jelaskan cukup dalam di video tadi ya. Secara projectnya menarik dan bisa dibilang ini adalah salah satu cara kita untuk bisa menjadi VC ya secara decentralized. Very unique ya, dan secara tokenomics pun cukup unik, plus ada dana terus yang masuk dari Bybit secara trading volume dia, which is really interesting ya, dan TA-nya juga sekarang sedang cukup menarik. Jadi buat lu yang pengen beli ya kemungkinan besar paling bagus di Bybit, dan tentunya ada link referral kita di bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu review untuk BitDAO. Oke, dan buat kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, ada di sini playlistnya, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies, ya. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara charting, cara baca candles, dan hal-hal mendasar lain, ya, bisa klik di sini, di mana ada tutorials with Toshi, ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun Bybit, ya, bisa klik di bawah ada link referral gua, apalagi kalau buat lo tertarik untuk beli BitDAO, ya. Dan juga jangan lupa untuk join Telegram grup kita supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency dengan dua arah tentunya ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.